Kembali lagi bersama kami di Renungan Jiwa dengan tema memperingati Hari Santri Nasional dari pesantren mengukir prestasi meraih mimpi. Sebelumnya kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kedua kakak beradik santri dari Nurul Fikri Boarding School Bogor, yaitu Muhammad Satar Ar-Rayyan dan Altamis Baldius Jadaullah. Masya Allah, luar biasa sekali prestasinya, masih muda, berprestasi, soleh pula. Insya Allah ya Pak ya. Sudah hadir bersama kita Muhammad Satar Ar-Rayyan dan Altamis Baldius Jadaullah ditemani sang ayah Bapak Ardiansyah. Dan juga guru-guru kita Ustadz Ransi Al-Indragiri dan juga Ustadz Fauzan Hidayatullah. Pemirsa, kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari Muhammad Satar dan juga Altamis bisa membanggakan nama Indonesia di dunia robotik, di kancah internasional. Kita langsung bertanya dengan Satar terlebih dahulu ya. Satar ini kakaknya atau adiknya? Satar kakaknya. Satar, mungkin bisa diceritakan prestasi yang tadi sudah kita lihat profilnya mendapatkan medali di Korea. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke, awalnya itu aku dari kecil tuh, ini dari awal aja ya, dari awal aku suka robotik. Jadi dulu aku pas kecil suka nonton Transformers sama adik aku. Nah, habis itu kita jadi suka robot. Akhirnya kita ikut ekskul robotik dulu pas TK di Bimbel MTK juga di situ. Ada ekskul robotik di Bimbel MTK. Di situ tuh kita ikut. Habis itu berhenti pas SD kelas 4, aku kelas 4, dia kelas 2. Dan lanjut lagi robotik pas SMP kelas 9 dan adik aku pas kelas 7. Di situ kita ikut pertama lomba di Malaysia. Awalnya itu Altamis doang yang ikut lomba. Aku ingin liburan doang. Dan kodarullahnya aku daftarin juga sama orang tuaku untuk lomba di Malaysia. Dan itu alhamdulillahnya kita menang juara 2. Itu ASEAN. Luar biasa. Kita ke Altamis. Altamis, ini kan kalian berdua ini kan santri sekolah di boarding school. Ada kendala tidak menjadi santri tapi juga tetap berinovasi di dunia robotik? Jadi kita robotik terus sambil belajar, sambil bermain juga, sambil menambah ilmu, menambah prestasi. Guru-guru di sekolah mendukung atau seperti apa dukungannya? Mendukung sih, kayak pas kita di Korea, kita kekurangan bahan untuk membuat robot. Nah, terus kita dikasih pinjam robot dari sekolah. Dan kita alhamdulillah cukup untuk membuat proyek kita. Baik, sepertinya guru-guru kita juga penasaran, pengen nanya-nanya juga nih ya ke dua kakak beradik ini. Saya persilakan Ustadz Ransi Al-Indragiri mungkin ingin bertanya kepada santri-santri berprestasi kita ini. Iya, ini kan prestasi yang di luar kehidupan santri. Bagaimana peran orang tua dan keluarga dalam mendorong kalian prestasi sampai dunia seperti ini? Mungkin dari abang dulu baru adik. Oke. Jadi orang tua kami daftarkan kami ke ekskul robotik pas TK. Nah, habis itu kayaknya si Altamis itu waktu itu kurang menantang gitu kan, gak ada lomba. Jadi didaftarin lomba. Awalnya dia doang yang didaftarin, jadi aku juga ikut didaftarin. Sekarang menurut adik, orang tua dalam prestasi yang mendunia ini seperti apa perannya? Kalau menurut adik gimana? Kira-kira ada yang lain tidak? Yaitu awalnya aku pertama coba ikut lomba di Indonesia yang itu soccer robot. Jadi menurut orang tua aku, jadi kayak kurang tertantang gitu. Okay. Buat bagi aku. Jadi susah juga menangnya. Betul. Nah makanya dilesin robotik. Nah terus coba ikut lomba di Malaysia. Alhamdulillah menang juara 2 ASEAN. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk santri berprestasi kita. Ustadz Fauzan Hidayatullah mungkin pengen nanya juga ke ayah Anda, Ayah Ardiansyah. Ya baik. Ini sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya, ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Mungkin saya izin bertanya kepada ayah ya, bagaimana sih cara mensupport yang istilahnya memang kalau di pondok pesantren itu kan memang kita
ada jarak, dalam artian tidak seperti kita selalu bersama di rumah gitu ya. Itu support yang diberikan oleh ayah kepada anak ini seperti apa? Silakan. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Ustadz waktu dan pertanyaan. Awalnya kami mendorong anak untuk masuk ke pondok pesantren. Ya pada dasarnya kami ingin menanamkan pondasi akhlak dulu terhadap anak kami. Lama-lama anak kami lihat lebih senang ke robotik ataupun berkompetisi. Kami juga ikut mendukung. Kami mendukung, apa hobinya kami akan mendukung. Tapi dengan tidak mengurangi nilai-nilai ibadahnya. Kami memberikan contoh kepada anak-anak kami. Jadi kami sebagai orang tua tidak perlu banyak berbicara ataupun melarang pemerintah. Kami mendidik anak atau mengarahkan anak dengan visual dengan ya berperilaku. Jadi mungkin cara pandang saya mungkin disitulah mungkin anak lebih cepat menangkapnya. Mungkin demikian Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, terima kasih atas pemaparannya ayah. Ini luar biasa ya ibu-ibu ya, ini jadi inspirasi untuk kita semua bahwasanya al-qudwah qoblal amal itu sangat penting. Artinya teladan itu sangat penting sebelum kita memerintah atau memberikan amanah kepada anak-anak kita. Insya Allah amanah itu atau apa yang kita harapkan dari anak-anak kita itu bisa kita mudah sampaikan kalau kita mencontohkan terlebih dahulu. Ini pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semua. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu semua. Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi saya penasaran nih sama Ayah Ardiansyah. Ketika ingin memasukkan Muhammad Satar dan juga Altamis ini ke pesantren, mereka sempat menolak gak? Sempat bilang, nggak mau ayah, nggak mau ibu. Ya, baik, pasti itu pasti menolak. Karena apa? Mungkin dilihat dari media sosial apa segala macam, mungkin takut terjadi pembulian. Ya, tapi kami mengarahkan tidak semua sekolah seperti itu. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi kami mengarahkan semua tidak seperti itu. Dan juga anak-anak kami ada cita-cita pengen menjadi seperti bapaknya, menerus bapaknya. Karena bapaknya dari militer, anak pun juga ikut menjadi militer dan kami mendorong anak kami akan ingin menjadi militer yang berakhlak mulia. Gitu. Terima kasih. Luar biasa. Jadi cita-citanya pengen masuk Akmil, betul? Rencananya kemarin mau masuk Akmil. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk Muhammad Satar dan juga Altamis. Luar biasa sekali santri-santri berprestasi ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan Satar dan juga Altamis kepada santri-santri lain yang supaya tetap bisa berprestasi meskipun dari pesantren gitu. Oke. Buat kalian yang di pesantren, coba dulu untuk menemukan bakat kamu dalam bidang apapun. Contoh, misal kalau belum tahu bakat kamu apa, kamu harus cari itu dan coba ikut lomba. Seru pokoknya dah kalau lomba. Seru lah pokoknya. Kalau ayah bisa membantu, mungkin Altamis ini sebenarnya seperti apa? Pengennya tuh seperti apa dia? Cita-citanya mungkin karakternya lebih pendiam ini ya Altamisnya. Ya, untuk ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang mempunyai anak yang pengen masuk santri jangan takut. Karena di sana berbagai macam ilmu yang didapat, bukan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bukan hanya kitab kuning saja yang didalami, tetapi ada ilmu-ilmu lain yang lebih penting yang didapat di sana. Terima kasih. Masya Allah. Mungkin pesan dari guru kita Ustadz Ransial Indragiri yang ingin disampaikan kepada Muhammad Satar dan juga Altamis mungkin? Iya, untuk Ananda, Satar dan Altamis. Mungkin pesan kami ya Ustadz ya, sebagai sesama santri yang kami lebih dulu lulus sementara adik-adik belum lulus begitu. Santri itu bukan hanya ketika di pondok pesantren, karena hakikat santri itu sampai kita meninggal dunia.
Santri sebenarnya adalah ketika kita mampu nanti tetap menjadi santri setelah lulus dari pondok pesantren. Begitu untuk adik Satar dan Altamis ya. Mudah-mudahan tetap jadi santri sampai kita meninggal dunia. Demikian. Amin ya robbal amin. Ustadz Fauzan mungkin ada yang ingin disampaikan untuk dua kakak beradik. Ya, baik. Untuk adik Satar dan Altamis, pesan yang ingin Ustadz sampaikan. Tadi ketika sesi tausiah Ustadz menyampaikan makna santri dalam bahasa Arab. Ternyata ada juga yang berpendapat santri itu berasal dari kata bahasa Inggris juga. Sun yang artinya matahari dan tree yang berarti pohon. Artinya apa? Seorang santri harus bisa bagaikan matahari yang menyinari, selalu memberikan kebaikan pada orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, tree itu adalah pohon. Seorang santri harus bisa meneduhkan, memberikan keteduhan sehingga apa-apa yang disampaikan itu memberikan ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya, dan itulah yang sangat menjadi prinsip bagi seorang santri sehingga apapun profesi nanti ya, cita-citanya nanti apapun itu yang dicapai tetap membawa nilai-nilai kesantrian dalam diri adik-adik semuanya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Fauzan atas ilmunya, atas nasihatnya. Sahabat jiwa, setiap anak memiliki potensi untuk berprestasi asalkan didukung di lingkungan yang tepat. Muhammad Satar dan Altamis membuktikan bahwa pesantren juga dapat melahirkan generasi masa depan yang berprestasi di dunia internasional, khususnya di dunia robotik ya, dan mengharumkan nama bangsa dalam kejuaraan di Korea Selatan. Betul ya Pak Ardiansyah ya. Namun jangan kemana-mana sahabat jiwa, karena sesaat lagi di segmen berikutnya kita akan melihat karya-karya dari Muhammad Satar dan juga Altamis yang kabarnya spesial dibawa khusus untuk program hari ini. Tetaplah di Renungan Jiwa.